materi ya. Barusan ada kuliah siapa? Bisnis syariah. Ada ekonomi dan bisnis syariah Bapak dari Pak Dosen. Julian. Oh Julian. Nah barusan kelihatan ada Bu Neti. Apa tuh? Buat ngaktifin akun Zoom Pak. Oh. Oke. Oke, ada ya. Ini slide-nya monopoli ada ya. Ya, Pak. Ada Pak. Oke. Saya ingin merangkum saja nih. Ini karena memang pertemuannya sulit di ini ya. Dalam pasar monopoli, apa yang menjadi kesulitan? Jadi intinya, ini intinya ya, ciri-ciri pasar monopoli ya. Jadi hanya ada satu penjual, satu firm di pasar ya. Mungkin pembeli mah bisa banyak gitu. Tidak mempunyai barang pengganti yang mirip, jadi tidak ada barang substitusi lah gitu. Kemudian adanya barrier, adanya rintangan masuk ke pasar. Baik alami maupun buatan bagi perusahaan lain untuk masuk ke pasar. Kemudian dapat mempengaruhi penentuan harga. Jadi monopoli dengan kekuatannya gitu ya bisa menentukan harga. Jadi price maker kemarin sudah saya jelaskan. Kemudian promosi iklan kurang diperlukan karena hanya ada satu perusahaan. Oke. Jadi monopoli ini sebetulnya terjadi karena tadi ada barrier ya, ada barrier. Nah, faktor-faktor yang menimbulkan monopoli udah saya ulas. Karena penguasaan sumber kemarin ada yang jawab ya. Yang pertama, yang kedua karena ada economies of scale. Kemudian ada monopoli yang diciptakan karena undang-undang. Misalnya karena peraturan paten, hak cipta, atau yang lainnya ya. Nah, kemudian mungkin pada industri ya, ini bisa disebut dengan natural monopoly. Ketika hanya ada satu perusahaan yang dapat mensuplai barang dan jasa. Jadi perusahaan yang lain sulit ya untuk masuk ke pasar karena secara alami perusahaan ini berhasil menekan biaya. Jadi smaller cost ya. Jadi biayanya sangat rendah daripada perusahaan-perusahaan lain. Nah ini ya lebih disebabkan karena economies of scale. Jadi natural monopoly itu sama dengan economies of scale ya. Oke. Nah ini ya, natural monopoly rise when there are economies of scale over the relevant range of output. Ini ya, ini economies of scale itu gambarnya begini ya. Jadi economies of scale itu adalah perluasan industri ya, perluasan perusahaan
di mana long run average total cost-nya menurun. LRATC itu long run average total cost yang menurun ya. Ini jadi ya di ATC 0 ke ATC 1 itu ya makin banyak produksi tapi lihat posisinya turun. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi kita banyak diskusi nih karena Anda capek ngantuk ya. Nah, ada pertanyaan nggak sampai situ? Tidak ada. Bisa dipahami sampai situ ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut kalau gitu ya. Nah, ini economies of scale juga nih. Nah, long run average cost-nya turun ya, turun. Ini perbedaannya kemarin sudah diulas sebetulnya. Ini monopoli yang atas ada 4 ya. Ya. Jadi kalau misalnya dalam monopoli pertama bisa dilihat dari unsur produsennya ya. Produsennya hanya satu. Jadi satu produsen. Di pasar itu satu produsen. Kemudian kurva permintaannya menunjukkan kurva yang kemiringannya negatif. Turun ya, turun. Jadi downward sloping demand curve. Kemudian monopoli bertindak sebagai penentu harga ya. Yang menciptakan harga. Kemudian harga itu terjadi penurunan ketika jumlah penjualnya, jumlah yang dijualnya naik ya. Reduce price, jadi harga turun menyebabkan jumlah yang diinikan naik ya. Yang dijual. Dalam competitive firm, perusahaan itu hanya satu dari banyak penjual. Ingat, satu dari banyak penjual. Kemudian di sini kurva permintaannya horizontal. Perusahaan bertindak sebagai penerima harga. Kemudian di sini karena jumlah yang membeli dan menjual banyak dan hanya sebagian kecil, maka harga sama ya, harga sama. Oke. Saya tidak akan mengulas lagi ya, ini yang jelas sama ya, ini kurva permintaannya, slope-nya negatif, sehingga akan berakibat pada pada revenue ya, pada revenue. Nah lihat ini yang kompetitif demand-nya datar, nah ini turun yang monopoli. Oke, ini ke revenue nih. Rumusnya sama P kali Q ya, average revenue juga TR dibagi Q, kemudian marginal revenue juga sama, delta TR dibagi delta Q. Sama aja dengan pasar persaingan sempurna. Cuman harus diingat di sini karena harganya tidak konstan ya, harganya menurun dengan menaiknya Q, maka ini berakibat pada AR dan juga MR, berakibat pada AR dan MR. Bahkan pada TR juga sama, berakibat juga ya, karena harganya turun. Kemarin TR itu mula-mula naik dulu, naik kemudian turun. Lihat total revenue nih, total revenue yang kolom 3 itu naik dulu sampai 30 ya, kemudian turun lagi. Ini disebabkan karena price-nya nih, price-nya yang tidak konstan. Yes, karena price tidak konstan, maka AR juga sama, akan menurun sama dengan P. Kemudian MR turun lebih tajam. Oke, jadi di sini bisa lihat marginal revenue ya selalu lebih rendah daripada harga barang. Lihat. A monopolist marginal revenue is always less than
The price of is good. Jadi marginal revenue dari monopolis selalu akan lebih kecil gitu ya, atau lebih rendah daripada harga barang. Sehingga demand curve-nya ini terjadi kemiringan yang menurun ya. Slope-nya itu turun, slope-nya turun. Oke ya. Oke. Mangga Lis. Oke ya. Ini tadi marginal revenue-nya ya, kita akan lihat nih dampaknya. Ketika monopoli menaikkan jumlah yang dijualnya gitu ya, ini ada efeknya pada total revenue ya, efek pada output pertama. Jadi ada dua efeknya ini pada output ya. Di sini lebih banyak output gitu ya, jadi Q-nya akan lebih tinggi. Kemudian pada harga, maka harganya lebih rendah, harga turun. Jadi dampaknya ada dua ya, pengaruhnya ada dua dalam monopoli. Oke, ini dampaknya, lihat. Demand menurun ya, kemudian marginal revenue-nya turun 2 kali lipat. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Saya yakin semuanya sudah ini ya, sudah paham ya. Ini ngulang yang kemarin. Oke, ini seperti yang saya, MR-nya pasti kurang dari P gitu ya. Kemudian kalau kita lihat dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna, kalau dalam persaingan sempurna itu MR sama dengan P. Tapi dalam monopoli MR kurang dari P. Oke. Ya, ini contoh kemarin sudah dicontohkan ya. Marginal revenue-nya harus lebih kecil daripada kurva permintaan, atau slope dari kurva MR harus setengah daripada kurva permintaan. Nah, ini bisa dibuktikan katanya kalau P sama dengan A min BQ, ingat A sama dengan P sama dengan A min BQ, maka TR-nya sama dengan P kali Q ya. Jadi A min BQ kali Q, A Q min BQ kuadrat. Nah, sehingga kurva MR, lihat kurva MR angka 2-nya ke depan B itu. Jadi A min 2BQ. Padahal tadi PMA A min BQ ya. Ini A min 2BQ. Jadi slope-nya itu ketajamannya itu 2 kali lipat dibandingkan dengan slope P ya, slope P. Oke. Ini kurva permintaan monopolis ya, dan kurva marginal revenue. Kita lihat nih marginal revenue dan total revenue-nya. Lihat total revenue yang bawah ya. Total revenue yang bawah. Yang atas adalah marginal revenue dan AR atau demand. Pada saat total revenue tertinggi, lihat marginal revenue itu sama dengan 0. Oke, lanjut. Ini kalau dibalik, total revenue ke atas ya. Total revenue-nya ke atas, marginal revenue dan average revenue yang bawah. Kemarin sudah saya jelaskan, daerah, kalau lihat kurva AR atau kurva demand sama ya, itu daerah dari titik tengah ke atas itu E-nya lebih besar dari 1. Elastisitasnya ya. Kemudian
di titik tengah E sama dengan 1, kemudian ke bawah itu pasti E kurang dari 1. Pada saat E lebih besar dari 1, nilai marginal revenue positif. Pada saat E sama dengan 1, kurva atau nilai marginal revenue sama dengan 0. Ya, pada saat E kurang dari 1, nilai marginal revenue negatif. Oke, tolong ini ya, Anda dipahami betul nih. Ini sengaja saya ulang ya. Untuk menentukan keuntungan maksimum perlu diketuai kurva total revenue dan total cost ya, TR dan TC. Dari kedua data tersebut diperoleh keuntungan yang merupakan selisih antara TR kurangi TC. Pada berbagai tingkat jumlah produksi yang dijual. Selisih yang terbesar dari berbagai keuntungan tersebut, jadi selisih terbesar TR dengan TC itu akan menunjukkan keuntungan maksimum. Oke, kita akan lihat ya. Ini rumusnya laba sama dengan TR kurangi TC. Nih, laba atau ini maksudnya profit itu laba total ya, sama dengan P min ATC, itu berarti laba per unit, berarti laba totalnya harus kali dengan Q. Oke, ini kalau secara total kemarin dijelaskan ya, pendekatan total. Lihat selisih TR dengan TC. Di awal produksi ini dari titik 0 sampai titik perpotongan ini menunjukkan daerah rugi nih. Jadi monopolis masih rugi ya. Kemudian setelah ini mencapai break even ke arah sini, lihat yang coklat itu di bawah yang biru. Berarti ini daerah laba. Daerah laba sampai perpotongan ini. Ya, ini break even juga. Setelah lewat perpotongan TR TC yang kedua, kesananya rugi lagi. Ya, jadi ini daerah laba. Nah, untuk menentukan laba maksimum kita lihat dengan menggunakan garis bantu ya. Garis bantu ini yang T aksen, garis bantu menyinggung TR. Kemudian C aksen adalah garis bantu menyinggung TC. Ya. Kedua garis ini sejajar ya. Kedua garis ini sejajar, berarti kemiringannya sama. Kemiringannya sama. Nah, masing-masing titik singgung dihubungkan. Nah, titik singgung dihubungkan oleh garis nih yang tegak. Garis yang tegak ya. Maka pada produksi Q0 ini keuntungan mencapai maksimum. Keuntungan mencapai maksimum. Ini kalau dicontohkan ya. Kalau dalam contoh di ini grafik ya, pada titik ini tingginya menunjukkan 300. Jadi total revenue-nya 300 ya. Ini tarik garis ini 300 ke sini ya. Kemudian total cost-nya dari titik ini ke samping. Ini berarti 150. Profit sama dengan TR dikurangi TC. Jadi 300 dikurangi 150. Ya, jadi 150. Oke ya. Ini pendekatan marginal. Kalau pendekatan marginal, ingat lagi MR sama dengan MC. Pertama ya, MR sama dengan MC. Lihat titik potongnya nih. MR sama dengan MC ini titik ini nih. Di bawah B ini ya, titik potongnya MR dan MC.
kemudian ditarik garis lurus tegak gitu ya. Garis tegak ini ke bawah Q0, artinya jumlah produksinya sebanyak Q0. Kemudian ke atas ketemu AC berarti ini biaya. Kemudian ke atas sampai ketemu AR di sini menunjukkan harga ya. Jadi ini kalau tarik ke samping ini harga, ini cost ya, cost. Maka daerah ini daerah dari B tarik ke sini cost. Ya, segi 4 ini adalah total cost. Kemudian dari A ke P, ini segi 4 yang tinggi ini adalah total revenue. Kalau total revenue dikurangi total cost, ya ini berarti nyisa segi 4 ini. CP0AB ya, CP0AB ini adalah laba maksimum. Silakan, ada pertanyaan. Tidak ada, oke. Nah, ini kalau kita misalkan ya, ini marginal cost-nya lurus, kita gambarkan naik aja nih. Ini gambar marginal cost. Ya, yang lurus, yang ini yang naik nih. Ini marginal cost ini sama dengan kurva penawaran sebetulnya gitu ya. Sama dengan kurva penawaran. Ya. Kemudian ini kurva permintaan. Ini kurva permintaan, ya. Kalau bukan pasar monopoli tentu keseimbangan itu di sini. Ya. Di sini nih, perpotongan antara MC dengan demand, dengan AR. Tapi ini karena pasar monopoli, bukan pasar persaingan sempurna, maka keseimbangan itu terjadinya pada saat MR sama dengan MC. Ya, jadi coklat sama coklat tuh di titik A itu keseimbangan. Ya, di titik A keseimbangan. Lihat keterangannya. The intersection of the marginal revenue curve and the marginal cost curve determine the profit maximum quantity. Jadi menunjukkan lanjut dari titik ke bawah. Nah, kemudian kalau ke atas ini kosmon ini menunjukkan ongkos monopoli. Oke. Kemarin sudah juga saya menjelaskan ini ya. Kalau MR sama dengan MC gitu ya. Ini posisi perusahaan sebetulnya memperoleh laba maksimum ya. Dan akan menurun revenue-nya ya atau akan menurun pada revenue ya jika revenue-nya lebih besar daripada turunnya ongkos. Maksudnya ini penurunan revenue lebih besar daripada penurunan ongkos. Jadi M-nya lebih besar dari MC.
Ya. Kemudian pada output yang lebih bawah dari MR sama dengan MC, ya, maka kenaikan ongkos lebih besar daripada kenaikan revenue, ya. Jadi MR-nya kurang dari MC. Oke, ini ya, ini kalau digambarkan. Jadi ini kalau misalnya lebih rendah dari MR sama dengan MC, ya di daerah sini ini lebih rendah. Ini MR-nya lebih besar dari MC. Ini berarti tidak maksimum daerah ini. Di daerah sini